Halo, saya sudah dengan Andini. Siapa nama lengkapmu? Nggak tahu kak, nama lengkap. Andini Punisingon. Dengan siapa? Saya Lukas. Lukas. Ya. Andini, kau tulis skripsi tentang Penyembuh yang terluka. penyembuh yang Terluka. Oh, penyembuh yang terluka. ada subjudulnya tuh? Ada Apa? kajian teologi praktis tentang pendampingan pastoral kepada pendeta. Kenapa kau harus ambil pastoral? Itu dulu. Kenapa kau ambil pastoral? Karena sudah niat kak dari semester 3. Untuk ambil pastoral. Apa yang bikin kau ini niat? Maksudnya dibanding dari bidang kajian-kajian lain? Karena di GKST pastoral lebih banyak sih kak. Lebih diutamakan pastoral kalau di GKST. Oh iya. Iya. Pastoralnya kuat di GKST. Saya tadi sudah tanya juga ini sama Apriani. Kau pernah dengar tidak ada anggapan bahwa kalau orang tulis pastoral itu biar cepat-cepat saya selesai kalau di kampusnya kita? Sering sih kak. Sering. Iya. Nah, menurutmu itu bagaimana? Ya tergantung dari kita sih kak. Biarpun kalau dibilang biar cepat-cepat selesai, tapi kalau memang dari awalnya terlambat ya pasti terlambat, toh, kak. Iya sih, dengan kayak begini juga kayak saya ambil pastoral deh kak supaya gampang saja skripsiku. Kalau orang yang bilang gampang kak, bagi saya pastoral tidak gampang kak. Nggak gampang kak. Ya, kayak ini sebenarnya ini tuh saya mau tanya ini supaya kayak memang saya nggak tahu kalau di kalian, tapi waktu saya dulu memang banyak yang anggap remeh itu pastoral, jadi kayak asal selesai yang penting tawar pastoral begitu, makanya saya tanya ke dulu itu sampai sekarang ada tuh. Ada jika, tapi kalau bagi saya kak, kalau orang bilang biar cepat selesai, sebenarnya enggak sih. Kenapa harus judul ini yang kau ambil? Nah, ini judul kak. Mungkin banyak yang bilang kenapa penyembuh yang terluka. Kata, Ya. dari angkatan 19 Kak Eli selalu maju. Pertemuan Kak pergi ke di rumahnya Pak Ones, lihat Kak Eli diskusi juga kata. Jadi Pak Ones tanya, apa mau ku ambil? Saya mau ku ambil pastoral tapi tentang pendampingan orang tua seperti kayak pemabuk atau kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Nah bilang Pak Ones, jangan itu karena apa? Itu terus dia orang-orang ambil toh karena banyak itu. Jadi coba cari yang lain. Oke. Tawarkan bagaimana kalau penyembuh yang terluka. Ponis bilang penyembuh yang terluka itu bagus, dari bukunya Howen yang terluka yang menyembuhkan. Jadi kupikir-pikir mau tahu kak apa maksudnya dari penyembuh yang terluka. Langsung nggak tahu kenapa aku pikir, oh iya pendeta kan penyembuh yang terluka. Dia mendampingi jemaatnya tapi dia juga tersakiti. Ngerti? Oh, jadi kayak dia Iya. dia kayak berkorban dia untuk dia berkorban Iya. untuk jemaat. Itu kak, jadi kupikir begini, siapa sih sebenarnya yang mau dikejar nanti kan, siapa sih yang akan mendampingi pendeta? Kan jemaat pikir pendeta ada masalah bisa jadi selesaikan sendiri. Dia kan mengerti firman, dia kan pastoral orang, masa dia tidak bisa selesaikan masalahnya sendiri? Belum tentu, pendeta juga kan butuh pendampingan. Dia juga butuh teman bercerita, entah itu dari keluarganya kah atau sesama pendeta, kan belum ditahu juga. Oke. Betul sekali. Nah, kira-kira apa yang kemudian mendorong kakak secara betul sehingga kakak mau angkat tulisan ini ya gitu. Yang mendorong kalau dilihat dari jurnal-jurnal juga atau dari banyak informasi-informasi, nggak usah jauh GKST sendiri, pendeta banyak yang bunuh diri karena tekanan batin, karena stres, bukan karena citranya di jemaat, tapi karena memang dia punya luka batin begitu, kayak punya masalah yang dihadapi di jemaat sama dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia harus berusaha untuk kuat, berusaha untuk tegar kan di depan jemaat. Tidak mungkin dia bilang saya mau pergi pastoral ini tapi saya punya masalah sama, jadi belum kak pastoral dulu. Ya, belum siap. Saya pikir saya tuh dari judul itu ya harus kita akui itu kadang ada pendeta yang kayak buat kesalahan. Iya. Iya, saya pikir lebih kau akan dampingi mereka yang kayak mungkin ya begitulah. Kau paham maksudku tuh, salahnya yang salah, dia yang berbuat salah. Iya.
Saya pikir itu. Tidak jika banyak yang berpikir itu, tapi Oh, nggak sama jika karena itu kan kalau yang itu dia lebih ke citra pendeta. ya itu. Tapi Betul, punya aku betul. kan penyembuh yang terluka. Kenapa? Ya. Karena citra pendeta bagi saya tuh kak, dia yang bermasalah di jemaat dikembalikan di sinode dan didampingi di sinode bagaimana supaya dia diterima kembali di jemaat. Tapi kalau punya aku tidak, jika dia tetap melayani di jemaat hanya dengan dia punya luka batin. Oh, iya, Kayak iya. misalnya begini kak, saya kan jadi pendeta atau kakak jadi pendeta atau Lukas jadi pendeta, jadi ada jemaat kayak pas datang pastoral anaknya kan kak, pastoral anaknya dia bilang keluarganya, dia bilang begini keluargaku atau begini padahal kayak anakku minum, jadi kami berkelahi dalam rumah bagaimana absolusi pendeta begini jadi dia selamatkan keluarga orang lain, ternyata anaknya sendiri peminum, dia tidak bisa, dia kan butuh pendampingan teman cerita begitu. Lebih jadi yang kau kaji ini kayak pergumulannya. Iya, pendeta itu pergumulannya sendiri. pendeta. Oh. Karena bagi saya pendeta juga butuh pendampingan, Iya. bukan karena dia mengerti firman jadi dia Dia bisa tidak sendiri. ada masalah Iya. dan lain sebagainya. Ya. ada masalah dia bisa selesaikan sendiri, Ah. tidak. Pas di GKST ada banyak pendeta yang bunuh diri. Itu banyak. Kau sudah Iya. cari tahu itu? Ada di satu desa yang baru-baru ada juga Pak Ones kasih tahu, jadi Alasannya kenapa? Kalau boleh tahu. ya karena itu mereka punya stres, ada masalah tapi tidak tahu mau bercerita di siapa. Mungkin keluarga kan belum tentu keluarga. Kalau orang bilang banyak sih yang bertanya kenapa mesti penyembuhan terluka, kenapa mesti pendeta. Kalau kutanya ke mereka, kalau pendeta butuh pendampingan, siapa yang nampingi? Tuhan Yesus. Dalamnya Tuhan Yesus. Aku bilang, memang gitu Tuhan Yesus, semua orang harus dampingi Tuhan Yesus, tapi tidak mungkin Tuhan Yesus langsung datang di sampingnya atau langsung pastoral dia. Tidak mungkin, pasti dia kasih orang lah. Nah orang ini siapa? Nah itu yang kita kejar, mas, tanda tanya. Nah, tapi kan nanti pasti yang akan kau teliti itu tuh pendetanya. Iya, Dan tidak mungkin cuma satu pendeta tuh yang kau tanya. iya kan di jemaatku ada 3 pendeta. Dan maksudnya itu 3 sudah, kalau menurut dosen pembimbing dan penguji sudah bisa cukup untuk jadi sampel. Awalnya aku ambil klasis kak. Awalnya aku ambil klasis. Setelah ujian sampel ditanya berapa klasis di Pamunan Timur. Mau aku ambil 1 klasis toh. Karena awalnya aku bahas, Pak Ones bilang bahas klasis begitu. Jadi aku bilang oke. Ditanya berapa klasis di Pamunan Timur, aku bilang 26. Jadi bang, kalau 26 harus setengah tambah 1, berarti 13 tambah 1 14, harus 14 jemaat. Dalam waktu 2 minggu mau aku kejar 14 jemaat. Tidak mungkin gitu kak, jadi disuruh ganti untuk jemaat 3 pendeta kan yang diteliti, yang ditanya nanti kan 3 pendeta, keluarga pendeta, majelis jemaat dengan majelis sinode. Di GKST sendiri belum ada peraturan yang mengatur tentang pendampingan pastoral bagi pendeta. Jadi saya harap semoga ini nanti bisa jadi masukan begitu. Oh tidak ada? Belum ada. Belum ada. Iya, belum ada dirumuskan. Hanya untuk pendeta yang bermasalah, tapi ini kan untuk pendeta yang luka batin. Atau mungkin juga anggapan dari orang lain toh, karena kau pendeta, masa saya Iya. bisa untuk pulihkan orang, saya tidak bisa Iya. pulihkan diri Iya, saya. iya. Itu kan, banyak jemaat yang bilang kak, dia bilang kan bukan, iya banyak kak yang bilang pendeta mah dia sudah tahu semua, sudah tahu firman, sudah apa Iya. semua. Jadi silakan, Betul. ada masalah kita tidak peduli. Kaget nanti pendetanya bunuh diri baru ditahu, oh ada masalahnya pak gitu. Karena kan mereka juga manusia butuh didampingi. Tuhan kan menyembuhkan kita toh, contohnya dari dia salibkan kita. Iya. Dia yang terluka tuh kak, padahal kan dia yang sembuhkan kita, dia yang terluka. Iya, istilahnya dia menyelamatkan, tetapi Padahal dia posisi dia yang tidak berdosa, jadi dia yang yang terluka. tidak berdosa. Dan dalam untuk konteks pelayan, karena kita dituntut untuk begitu, siapa yang bisa menyembuhkan lukanya kita? Lukanya kita. Ya, Oke, Lukas ada? lagi ya. Mau mengarah ke mana Lukas? Ya, kalau Lukas, kau mau mengarah ke mana memang? Kalau kan kau sudah semester 3 ya? Semester 4. Oh ya 4. Kau mau mengarah ke mana? Saya lebih ke teologi etika, Etika. teologi solidaritas, Solidaritas. ya, kekeluargaan, ya. Keluarga. Jadi kok kayak aman-aman juga kok pesan tulis skripsi. Kalau yang dibilang aman mungkin ku jawab strong kak. Stres tak tertolong ya. Apa yang bikin kau stres? Tidak jika mungkin orang bilang kan karena maksudnya begini kayak kupikir dari semester 1 sampai semester 7 kuliah hahihi jika kaget-kaget tidur bangun masuk nih sempro. Maksudnya di satu sisi kurasa bukan sempro sih, hanya ujian biasa karena apa bingung kan juga mau jelaskan kak, karena
oh begini tuh rasanya orang yang domba-domba bilang begini ujian. Karena kan boleh bilang kita presentasi sendiri tuh Kak. Kalau dengan kelompok kan ya kita minta waktu 5 menit. Kalau kuliah di kelas biasa kan dan kelompok. Kalau kelompok jadi minta waktu 5 menit. Nah ini mau ujian sendiri. Mas sempro saja waktu sempro tidur ke jam 3 bangun jam 9 mandi langsung. CB aja juga rasa. Iya kan tapi baru pertama untuk pasti awal-awalnya pas natanya mau dosen pembahas. Oh yang penting kurang yang penting apa yang kutulis itu yang dipertanyakan toh kan saya yang tulis jadi kita jawab tapi kalau bukan saya yang tulis otomatis ngengok-ngengok kan di dalam toh. Yang penting kau tulis skripsimu sendiri ya kau akan bisa jawab tidak perlu takut gitu. Tapi kalau orang lain yang tulis sebetulnya siap dalam keadaan apapun itu iya. ya. Mau tidak mau ya kita sudah waktunya. Kok lebih percaya diri sebenarnya waktu proposal? Iya percaya diri. Iya. Karena biasanya itu banyak yang takut kayak gitu. Kan awalnya takut tapi bagi saya Kak mau takut buat apa? Nah sudah saatnya ini. Nih maksudku jarang biasa ada yang kayak mikir-mikir gitu. Kalau yang saya tanya-tanya biasa grogi atau apa kayak gitu. Kak Luma bilang awal-awal sih tapi pas sudah masuk mulai pertengahan presentasi saya bilang KB aja begitu kayak saya pikir ini yang saya takutkan padahal begini sih begitu Kak tapi data nanti skripsinya Kak Tapi Naga seperti yang kau bilang tadi B aja. Nah tapi ini tujuannya kakak ini tulisannya kakak ya kakak sudah siap lah. Nah apa yang mau kakak capai di sana? Ya, apa yang mau kakak capai di sana selain menyembuhkan pendeta yang kemudian ini kesiapannya kakak ini. Mau capai apa dulu nih Lukas? Apa yang mau dicapai dari tulisan ini? Iya, apa yang mau dicapai dari tulisannya kakak? Yang saya mau capai Lulus. kalau itu maka tuntutan dari orang tua gitu Kak. Oh ya, dari dorongan. Pada intinya yang deskripsi saya mau capai ya supaya jangan orang berpikir pendeta bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh. Karena kita kan calon-calon pendeta. Gitu. Dari mahasiswa saja kita butuh orang untuk cerita. Ketua BEM saja pasti butuh orang untuk dia cerita, bukan anggotanya saja kata. BPM juga begitu, pasti butuh orang yang lebih kecil atau orang yang lebih mengerti dia. Ya, ketua BEM itu butuh cerita, apalagi ketika mau tinggalkan jabatannya gara-gara selesai itu. Betul deh? Ya, betul. Kau suka orang yang belajar enggak sih? Enggak, kau suka orang yang suka belajar enggak? Belajar. Suka hal-hal akademis. Oh, kau suka? Suka belajar. Nggak terlalu suka. Saya lebih suka. Nah, jujur aja kalau memang iya enggak apa-apa, bukan jadi bilang mau sombong atau apa. Kau suka belajar? Tidak terlalu jika enggak, karena kau mau lanjut S2? Ada rencana mau ke lanjut S2 Kak. Di mana? Rencana di Tentena? enggak sih kok. Di mana? Jawa? Iya, kayaknya. Di UKDW, UKSW? UKDW. Tapi itu kan, ini kan tetap terlambat nanti 1 tahun untuk daftar tes vikaris toh Kak. Karena GKS kan 2 tahun 1 kali. Tetap terlambat 1 tahun karena 2024 kan baru buka lagi tes vikaris. Otomatis 2024, 2025, 2026 toh Kak. Sedangkan saya mau selesai ini toh Kak. Otomatis terlambat di 2025. Jadi aku bilang sama papa aku toh Kak, "Bang Pak, mau Kak bagaimana ini?" Dia bilang, "Mau Kak lanjut." Dan papa bilang, "Kalau mau lanjut tetapi juga terlambat temukan vikaris kan." Begitu kan. Jadi aku bilang, "Kalau kamu mau lanjut yang penting kau mampu." Saya biayai. Begitu. Papaku tidak ada masalah untuk saya kuliah, yang penting dari saya sendiri. Jika kalau saya mampu ya dia silakan, kalau saya tidak mampu jangan paksa, jangan nanti kan ternyata aku bilang begini, nah kasih sekolah keluar uang banyak baru saya sendiri yang tidak mampu. Jadi papaku bilang, saya tidak perlu kau tanyakan kalau masalah kuliah, masalah uang, semua sudah kusiapkan, tapi yang kutanyakan ini kesiapanmu toh, kesiapanku Kak, jangan nanti bilang ini padahal nggak sampai gitu. Kau siap sih. Tapi mau kayaknya begini Kak, kalau mau aku lanjut S2 tapi mau rasa dulu jadi vikaris, pegang jemaat, gimana begitu Kak. Jadi maksud mau aku kayak misalkan ini kan bukan vikaris juga belum pasti tahun ini di GKST, ada yang bilang bulan 4, ada yang bilang bulan 8.
Walaupun bulan 8 atau bulan 4, ya enggak apa-apa jika kalau bulan 8 rencana mau langsung ku tes toh Kak, tes Vikaris. Begituan kalau lolos coba Kak, nanti pegang jemaat, selesai pegang jemaat 1 periode baru lanjut ke S2. Lanjut. Ya. Rencana begitu. Iya. Pemahaman maksudnya kakak tadi tuh sementara ini mempersiapkan diri kalau amin lah jadi vikaris tuh. Amin. Tapi kalau kebanyakan ini tuh pendeta sampai di jemaat pikiran memang untuk melayani itu ya sudah pasti, dan untuk berpikir untuk lanjut lagi kan sudah ini apa ya dikatakan sudah asik di pelayanan, untuk apa harus lanjut. Nah apa kalau Iya, kayak pertanyaannya kayak kalau sudah asik di pelayanan lupa untuk lanjut S2. iya, Ya, siapa tahu nanti kau sudah vikaris, pendeta, apalagi mungkin kau sudah menikah toh, susah lagi cari waktu. Iya, susah lagi cari waktu. Iya, itu maksudnya. Iya, betul itu maksudku toh. Apalagi kan tadi orang tuamu sudah bilang, siap saya untuk tanggung biayamu, tapi kau pilih untuk lanjut vikaris toh. Jangan sampai toh ketakutannya ini kau sudah vikaris dan ya di titik itu pasti tinggi peluangmu untuk menikah. Ya kau sudah urus ini nanti dan akhirnya kayaknya enggak bisa. Mau lanjut lagi S2. Sudah apa banyak sekali yang dibikin begitu ya. Kau enggak ada ketakutan itu? Tidak ada sih Kak. Maksud kenapa mesti takut coba? Enggak, karena memang banyak pengalaman kalau sih mau begitu. bilang Enggak banyak pengalaman. Iya banyak pengalaman. Iya, karena kalau saya tidak takut jika karena begini. Pendeta sekarang banyak yang lanjut S2, S3. Ya juga sih. Iya sih. Kau ini apa kau penuh optimis sih, pantas kau ambil ini karena serius. Bagus. Pada intinya yakin pada diri sendiri Kak. Masih bikin saya orang lain bisa, kenapa kau tidak bisa begitu? Iya. Kenapa harus takut? Caca sudah kau ambil tulisan ini karena kayaknya memang kau sudah kau sudah menerapkannya lebih dulu. Kau anak yang pintar kah? Hah? Kau yang anak yang pintar? Tidak pintar juga. Dulu waktu sekolah kau sering ranking? Tidak terlalu ranking hampir juara 1 tidak juga, tapi paling main di 4, 3 itu sih Kak. Pintar ya? Berarti. Tidak pintar sih Kak bagi saya. Biasa aja. Sekolah unggulan enggak di sana? Biasa, sekolah biasa sih Kak. Ya tapi ya pasti kau tahu tuh kualitas sekolahmu. Iya sih. Sekolah yang termasuk bagus enggak? Iya. Unggulan. Nah, aku bilang mereka. Tidak apa-apa, saya bertanya gini. Tidak unggul sekali, jika ya namanya juga sekolah-sekolah di desa, toh Kak. IP mau berapa di sini? Hah? IP? 3,87. Berapa? Nah, jika masih ada di atasku 3,73, masih situ juga. Karena begini kayak, kalau mau jujur kayak semester 1 IPK aku itu 2,82. Kenapa bisa? Ya mungkin karena itu masuk baru kurasa kuliah begini toh Kak. Jadi itu tapi kan dibilang untung ada jika tope. Dia bilang kalau udah sampai ke 2 kali 3 kali saya masa matrikulasi 3 DO aku dari kampus itu ya susah-susah maka belajar. Puji Tuhan langsung naik 3,53, jadi ke suatu kebanggaan begitu Kak. Jadi masih begini orang lain bisa sampai 4,0, kenapa saya tidak bisa? Orang lain bisa belajar, kenapa saya tidak bisa tuh Kak? Jadi dari situ mulai ku latih, tapi memang kalau mau bilang baca buku, saya sering baca buku, tapi kecuali bukan saya suka aja bukunya Kersari ya itu suka membaca. Suka Kak, tapi hanya buku yang aku suka. Tapi kan orang bilang baca buku Pak Barto bilang kalau ingin kita baca buku dari apa buku yang kita suka. Ya, okay. Ya kan? Dari mana buku yang kita suka, pasti kita akan tertarik untuk membaca. Tapi kalau mulai dari buku yang kita tidak suka, otomatis kita tidak akan suka membaca. Pulang dari PJ tidak pernah aku baca. Siapa yang pintar-pintar di angkatanmu menurut? Joeng, Ya. Erlita, Rio, Ah. semua pintar Kak. Cari aman sekali ya jawabannya. Rio ambil tentang apa? Dialog ya. Iya. Itu. Kalau pintar. Joel Biblika. Biblika. Erlita itu apa? Biblika juga. Ini bisa diperdebatkan pendapatku nah.
Tapi kan kau sudah bilang tadi itu orang yang unggul-unggul tuh. Biasa. Banyak yang unggul kak, bukan hanya dorang sih. Ya, tapi yang kau sebut tadi itu juga memang paling sering disebut tanpa mendiskreditkan yang lain. Nah, ayo kan semua orang punya keunggulan masing-masing toh. Tapi kalau saya tanya siapa yang pintar di angkatan 20 pasti ya nama-nama itu yang sering kedengaran. Ini kembali bisa diperdebatkan ini, bisa diperdebatkan. Biasanya yang apa ya, yang mungkin akademiknya bagus, biasanya itu ambil biblika. Iya enggak sih? Iya kak. Kadang tuh di angkatannya kita yang unggul-unggul itu pasti biasanya ambil biblika. Iya kak. Menurutmu kenapa? Mungkin karena mereka mampu. Nah, dari kata-kata saya mungkin mereka mampu. Iya. Berarti kalau orang ambil biblika itu memang kayak syarat untuk mampunya itu lebih tinggi ya? Iya enggak sih? Tidak sih kak. Ah, makanya coba. Makanya ini saya bilang tadi bisa diperdebatkan ini nah. Tapi kalau saya merasa begitu, iya biasa kadang yang bagus-bagus akademiknya itu ambil biblika. Biblika. Iya. Iya, Dogmatika iya. atau Mungkin karena memang orang mau di situ kak. Maksudnya begini kak, tidak harus, kalau saya tidak harus dilihat dari harus ambil biblika, dogma atau apa. Berarti mereka harus tinggi kak. Nggak tahu ya kalau ini salah ya kak, tapi bagi saya kak, kemauan hati mau di mana juga sih. Kalau memang dia rasa dia lebih tertarik di pastoral atau tertarik di budaya ya, kenapa harus bilang mereka tidak unggul? Bisa jadi mereka unggul dalam hal itu toh kak. Bisa jadi kayak orang, mau aku biblika karena mau aku kaji ini, tapi bukan mereka yang unggul, kan bisa jadi tuh kan kita tidak. Iya, betul. Maksudnya nggak tahu kak, kalau saya isi itu, tapi nggak tahu kalau orang lain kak, karena memang banyak bilang, wih pintar dia. Nah itu maksudku, kenapa ada kayak sampai kayak apa ya, pernyataan kayak gitu? Iya, Kenapa harus ya? Ya bingung kan juga kak dari dulu pik aku dengar. Ayo, baru kalau proposal pastoral kok dong. Iya. Untuk orang anak-anak Untuk orang yang gitu. otak tidak mampu gitu, bisa dikata gitu. Iya tuh. Tidak, orang yang ingin cepat selesai. Iya. Kak, orang pintar saja kak, ada yang ambil pastoral nah. Iya. Nggak harus orang bodoh gitu, nggak harus orang yang. Saya juga nggak setuju, cuman memang itu kenyataannya toh kadang dibilang yang ambil pastoral, bahkan biasanya ada yang mengaku sendiri. Kalau saya tanya toh, kamu mau ambil apa? Pastoral. Kenapa pastoral? Yang gampang-gampang saya kak, gitu. Itu orang bilang kan banyak, aku bilang setelah aku ambil pastoral, aku bilang ini yang dibilang gampang, nggak gampang Ji, maksudnya kita mau pastoral orang ini, Iya. nggak gampang. Kalau mungkin kalau anak pastoral bilang biblika, pasti dong jangan bilang gampang Ji biblika, kan tidak tahu, karena dong tidak rasa jika. Tapi kalau sana, kalau menyangkut dengan tulisannya kakak ini, saya bukan bertanya tapi sedikit ya Silakan. apa yang saya tahu begitu. Nah itu persoalannya itu pengalaman yang saya pernah ini jumpai, bisa jadi referensi dan lain sebagainya atau tambahan. Nah itu kalau kejadian di tidak hanya di Poso ya saya kira. Iya. Jadi itu pendeta itu mengalami hal yang demikian. Jadi di Alor juga beberapa pendeta itu kemudian karena bukan saja persoalan persoalan dalam rumah, itu pun kemudian membuat mereka itu renggang ya dalam rumah tangga, itu harus sampai berpisah dan lain sebagainya. Bukan hanya saja luka batin dan meninggal ya, saya kira, tapi karena persoalan itu mereka bisa pisah loh berkaitan kalau luka batin ya. Kebatinnya itu. Tapi kalau itu lebih ke citra pendeta ya maksudku tuh. Yang mana itu? Yang Uka bilang bercerai, karena pasti kalau bercerai dia dengan istrinya, otomatis dia akan diberhentikan dari jabatannya. Dan akan didampingi untuk bagaimana caranya dia diterima kembali di jemaat. Kalau mau tahu itu baca skripsinya Kak Christine 2001, citra pendeta. Ada tidak yang berkesan pas apa pertanyaan atau masukan yang kayak masih kayak kau kayak masih ingat sekali atau berkesan pas kau proposal? Ada satu itu dosen pembahas Ibu Meike bilang belum tentu, dia tanya kan dari keluarga pendeta, aku bilang bukan Ibu, dia bilang kenapa bukan dari keluarga pendeta tapi mau kok angkat tentang pendeta, aku bilang begini Kak, bilang Bu, kita kan nanti jadi pendeta, jadi otomatis kita akan rasakan itu. Pendeta tuh biar bagaimanapun tetap akan membutuhkan orang lain. Jadi bagi yang selalu ingat Ibu Mega bilang pertahankan, karena memang
ini baik, belum ada yang maksudnya mungkin sudah ada tapi untuk di STT kayaknya baru ini yang angkat tentang, tapi ada sudah studi terdahulu yang tentang citra pendeta, tapi dia kan lebih yang bermasalah, tapi ini kan luka batin. Karena aku bilang kasihan, saya lebih bilang kayak di Ambon pendeta bunuh diri, di Poso saja pendeta sudah banyak bunuh diri. Saya kasihan begitu ya, hamba Tuhan yang harus melayani domba-dombanya tapi dia tinggalkan domba-dombanya karena itu ke stres. Stres persoalannya. Menurut Meng biasa pendeta stres karena apa? Ya pelayanannya mungkin Kak, keluarganya kan bisa jadi berangkat dari Kan kau sudah pernah berapa kali praktek? ya Kak. Kau ada itu juga kan? Stres. Biasanya kenapa? Ada enggak? Enggak ada. Kalau mau Kalau stres, enggak apa-apa. kalau mau stres tentang pelayanan nggak ada tuh Kak, tapi kalau ya mungkin kayak iya pernah sih Kak. Kecuali ini waktu masuk BEM mungkin stres karena urus-urus mahasiswa, bahkan BEM 20 orang urus satu kepala urus 30 orang kan stres ya Kak. Kau lebih stres urus BEM daripada tulis skripsi. Iya Kak, karena awalnya Kak takut ya Kak, macam begini Kak, mau aku cerita Kak. Wih, mau skripsi mau aku tulis apa, kata-kata pertama stres, tapi kenapa mesti saya stres? Orang sebenarnya orang lain saja bisa, orang yang lebih maksudnya saya bukan ya Kak, orang yang lebih dari saya kan bisa, kenapa saya tidak bisa coba? Aku ke bahas ini deh, ke bahas BEM deh. Nah aku bahas BEM Kak, tapi mau aku bahas kan saya pernah di BEM Kak, jadi kurasa nih bagaimana harus bagi waktu begitu. Sekarang saja rencana mau keambil kepengurusan apa saja, tapi ya itu menjabat lagi pengurus di GKST Kak, jadi urus GKST urus ini tapi tidak terlalu seberat waktu di BEM toh Kak, karena BEM kan hampir itu, tapi menyenangkan sih di BEM karena di BEM juga saya dibentuk Kak. Ya, bagaimana hadapi ocehan-ocehan orang kayak BEM tuh begini padahal dia tidak tahu kita kerja di dalam bagaimana. Dari situ oh begini kayak ada luka batin ya ada sih Kak. Kan gue bilang tuh, gue bilang tadi lebih stres urus BEM. Iya tapi kalau luka batin Pi nggak ada sih Kak. Lebih kayak pusing saja tuh Kak, kayak orang-orang kita belum selesai urus ini, orang harus tuntut begini. Oh lebih pusing urus BEM daripada tulis skripsi tuh? Iya. Yang paling pusing apa? Yo kita dulu di luar apa? Di luar skripsi dulu. Ini lagi Kak. Apa? Ya kan tadi Kakak bilang itu mungkin karena ini prasangka saya ya. Ya. Jadi pendeta-pendeta yang kemudian stres dan luka batin istilahnya toh sampai bunuh diri dan lain sebagainya, itu mungkin semasa kuliah itu tidak ada kesiapannya atau bagaimana sehingga sampai pada itu. Jawab coba. Ada enggak itu pengaruhnya? Apakah itu ada pengaruhnya? Kalau mau bilang kesiapan waktu kuliah, pas kalau sudah niat, kalau memang sudah cita-cita jadi pendeta pasti dia sudah siap. Tapi kan begini, di jemaat itu hampir dibilang beda lah dengan kita kuliah. Kita kuliah kan hanya mahasiswa. Nah ini di jemaat kita pegang jemaat. Mungkin lebih banyak yang tidak suka kita di jemaat, hanya pura-pura. Jadi mereka cerita-cerita. Jadi itu yang menjadi luka batin bagi pendeta. Bisa jadi ini juga. Jemaat bilang, dia berkhotbah di atas mimbar tapi anaknya minum-minum juga. Nah, sering cerita kan, dia berkhotbah di atas mimbar tapi keluarganya begini-begini. Kelakuannya begini. Istrinya pelit, istrinya begini-begini kan. Udah ditahu jika suaminya begini, malas ke gereja, itu kan jadi luka batin bagi pendeta. Begini, kayak misalnya nanti ada suamiku toh Kak, baru suamiku malas ibadah. Nah, saya khotbah di atas mimbar harus rajin ibadah begini, padahal suamiku sendiri malas ibadah. Nah itu saya mau dampingi, bisa jadi saya dampingi suami sendiri, tapi kan saya juga butuh pendampingan. Siapa sih yang datang mendampingi keluarga pendeta begitu ya? Dan itu juga kayak apa ya, akan jadi kayak apa ya, kayak jadi pertanyaan untuk jemaat tuh. Ya suamimu sendiri saja kok tidak bisa ajak dia, bagaimana mungkin kok bisa ajak orang lain untuk ini kemarin yo kayak kasusnya itu kemarin siapa, kalau kalian tahu yang Mario Teguh
yang pas dia dengan ada yang ngaku sebagai anaknya tapi tidak diurus, itu kan titik jatuhnya Maria Teguh tuh, karena banyak orang suka sekali dengan motivasinya ya, tapi ternyata dia sendiri juga kayak sangat ini bermasalah sekali dengan ikatan keluarganya, dan itu yang bikin hancur karirnya. Ayo mau bahas dulu itu yang BEM tadi deh. Kepo Kak, biasanya kan orang takut tulis skripsi. Kenapa Kak? Biasanya orang takut itu terus skripsi, serius. Iya karena kenapa? Kalau saya takut buat apa? Nah sudah waktunya nanti saya tulis. Makanya kau ini beda sendiri. Kenapa kau lebih pusing, lebih apa ya, lebih stres pas di BEM dibanding tulis skripsi? Saya stres di BMK karena urus anggota persekutuan banyak. Boleh pusing urus orang banyak dibanding menulis. Karena begini, diriku saja tidak aku urus, mau urus orang lain, tapi masa itu. Tapi bersyukur Kak juga masuk di BMK. Iya. Itu jadi kenapa sampai sebenarnya kan mau lanjut dengan periode ini di BEM, tapi aku bilang di BEM kalau di pertimbangan begini, mau skripsi dan tidak mungkin di saat begini mau laporan, mau turun penelitian kan terbagi toh Kak, jadi pasti itu yang orang bilang susah tulis skripsi karena terbagi waktunya, banyak organisasi dia ikut karena itu. Saya rasa kalau saya sendiri sih Kak, mungkin kalau saya terbeban saat menulis skripsi, orang bilang sulit menulis skripsi karena otomatis sulit karena organisasi yang kau pegang banyak, baru tuntutanmu harus selesai gitu. Baru masalah percintaanmu lagi yang sangat rumit. Kau percintaanmu gimana? Untuk sekarang sih Kak, Sama pacarmu ya sekarang? enggak ada Kak. Lukas masuk kriteria. Nah begini, orang lain bilang mungkin saya harus butuh support system untuk bisa menulis skripsi begitu. Iya dong, sesuai dengan judul skripsimu. Iya Kak, maksudnya orang harus butuh pendamping untuk mensupport saya. Bahkan nggak harus pasangan coy. Oh iya. Orang tua bisa. Sahabat dekat. Sahabat dekat bisa. Tapi tidak harus pacar. Ya buat adik-adik. ya Semangat belajar baik-baik. Ingat datang di sini orang tua itu keluarkan keringat banyak baru dapat uang 1.000. Iya Kak, itu yang selalu saya tekankan di hati. Kenapa terlalu lama kuliah? Ingat berapa banyak keringat orang tua keluar sampai harus pundaknya sakit lah, ini sakit sampai mereka korbankan waktu untuk kita. Tapi kita di sini apa? Baru malas-malasan untuk kuliah. Jadi aku bilang semangat. Kalau memang betul-betul mau sungguh-sungguh kok serius kok. Oke. Betul. Ada? Ada. Apa? Apa lagi Kak? Ada. Kalau ada bilang sebelum kita tutup. Sedikit. Kalau saya cukup berterima kasih karena di sini ya. Jadi ada kakak-kakak yang tidak habis-habis kemudian mendorong dan mencoba untuk menarik kita lakukan hal-hal baru. Dan seperti yang tadi Kak Etna bilang bahwa kita di sini nih bagus sekali karena kita bisa berbagi dengan siapa saja, baik itu teman angkatan, adik-adik, kakak-kakak, bahkan dosen sekalipun. Nah, jadi itu adalah salah satu hal positif yang saya dapat di STT Intim. Kok brand ambasadornya lagi kampus ini, Lukas. Minta nanti anak-anak sama kampus kau sudah iklankan. Jangan lupa masuk STT Intim Makassar. Nah, sekalian begitu kan. Iya. Oke, sudah cukup. Oke, thank you.